Beralih ke informasi lain, Saudara, tim SAR gabungan berhasil menemukan 3 korban tambang longsor di Gunung Kuda, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. 8 orang masih dalam pencarian. Ketiga korban yang ditemukan adalah Syakira, Sanadi, dan Sunadi. Ketiganya ditemukan tertimbun longsor. Setelah berhasil dievakuasi, ketiga korban dibawa ke RSUD Arjawinangun untuk selanjutnya diserahkan ke pihak keluarga. Kapolresta Cirebon, Kombes Sumarni menyebut hingga Sabtu petang tinggal 8 korban yang belum ditemukan dari total 11 korban hilang. Syakira 44 tahun, kemudian atas nama Sanadi 47 tahun, kemudian atas nama Sunadi 31 tahun. Dari data yang masuk kan 11, sudah ditemukan 3 dan datanya benar. Yang dari data warga korban yang belum ditemukan, 3 orang tadi terdata. Jadi sisa 8 ya dari data yang masuk. Sementara Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyebut Pemprov Jabar pernah mengingatkan soal bahaya pengelolaan tambang galian C di Gunung Kuda, Cirebon, Jawa Barat. Namun ketika itu Pemprov tak bisa serta-merta menutupnya. Menurut Deddy, izin tambang galian C di Gunung Kuda, Cirebon diberikan pada 2020 dan akan berakhir pada Oktober 2025. Namun setelah ada peristiwa longsor ini, Pemprov Jabar memutuskan mencabut izin dan menutup kegiatan tambang di lokasi tersebut selamanya. Ya, izinnya kan tahun 2020. Tahun 2020 berakhir bulan Oktober tahun 2025. Jadi moratorium dilakukan ketika melihat perizinan. Jadi izin yang habis tidak kita perpanjang. Jadi ini izin habisnya bulan Oktober. Tetapi karena ini peristiwanya terjadi saat ini dan Dinas SDM Provinsi sudah beberapa kali memberikan surat peringatan tentang bahaya pengelolaan tambang ini. Tetapi kan kalau langsung menghentikan kan kita tidak bisa. Nah untuk itu maka tadi malam kami sudah mengeluarkan sanksi administratif dalam bentuk penghentian izin, pencabutan izin dari tambang ini. Polisi memeriksa 6 orang dalam dugaan tindak pidana peristiwa longsornya tambang batu di Gunung Kuda, Cirebon, Jawa Barat yang menewaskan 17 orang. Saudara, 6 orang diperiksa termasuk pemilik izin tambang. Polisi menyebut ada dugaan kelalaian dan pelanggaran undang-undang lingkungan dengan ancaman hukuman 5-15 tahun penjara. Jadi untuk yang Haji Abdul Karim ini merupakan salah satu, bukan salah satu, tapi pemilik dari izin tambang itu. Kemudian Ali Rahmat itu adalah manajer lapangan operasionalnya yang berkantornya ada di situ juga. Kemudian untuk yang 4 lainnya adalah merupakan karyawan. Ada beberapa pasal yang konstruksinya sudah kita bangun dari mulai KUHP pasal 359, kemudian juga ada JO-nya itu pasal untuk kecelakaan laka kerja, itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003, itu pasal 474, yaitu semua ancamannya adalah 5